Kemudian kita bersyukur kita dijadikan sebagai umat Rasulullah tanpa kita minta, tanpa kita berdoa untuk menjadi umatnya Nabi. Sehingga dengan menjadi umatnya Nabi, kita lah yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Maka marilah bersama-sama kita mengirimkan salawat dan salam kepada beliau sebagai tanda kita cinta dan tanda kita rindu kepada beliau. Kata Rasul dalam hadis-hadis sahih, al-bakhilu, orang yang paling sekikir, zukirtu innahu falam yusalli alayya, ketika namaku disebut dia tidak mengirimkan salawat atasku. Inilah manusia yang paling sekikir, inilah manusia yang paling bakhil. Maka marilah kita mengirimkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil aladina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebelum kita salat tarawih, Bapak dan Ibu jamaah Unggata yang sama-sama berbahagia, terkhusus mudah-mudahan keluarga yang sementara diuji dengan musibah sakit, mudah-mudahan keluarganya cepat Allah sembuhkan. Dan bapak-bapak yang menjaganya sebagai keluarga, mudah-mudahan kesabarannya ditambah dan mendapatkan ganjaran dari Allah. Pada malam hari ini tentunya luar biasa kegembiraan kita. Sudah 3 atau mungkin ada saudara saya yang sudah berpuasa 4, kita bersyukur. Mudah-mudahan kita harapkan sampai finish, sampai akhir Ramadan, keadaan kita tetap semangat seperti begini. Kegembiraan kita tetap gembira seperti begini. Sehingga insya Allah ending puasa ini adalah la'allakum tattaqun bisa kita capai. La'allakum tattaqun bisa kita dapat ketakwaan, keridaan dan kecintaan Allah. Jadi mudah-mudahan paling tidak stabil, yang harusnya setiap hari kita meningkat grafiknya, jangan sampai menurun, harus meningkat terus, semangat meningkat, ibadah meningkat, motivasi kita selalu tinggi, sehingga bisa nanti kita raih di kemenangan yang besar. Pada malam hari ini, mungkin nanti beberapa Ramadan berikutnya, sebagaimana ada taklim kita tetap di sini, kita lanjut kupas tentang hadis-hadis munkar, hadis-hadis palsu. Satu hadis ini malam. Mungkin nanti penceramah lain bisa sampaikan hal-hal yang lain. Satu hadis yang biasa kita sering dengar ini banyak di hadis TikTok. Kalau orang bilang sekarang hadis TikTok. Jadi ini hadis munkar, palsu, sering masuk. Maka tugas kita sebenarnya menyampaikan. Satu hadis yang berkaitan dengan Ramadan, ada satu di kitab Durratun Nasihin. Ini kitab yang paling banyak hadis-hadis munkarnya. Hadis-hadis dhaif, masih bagus kalau dhaif, tapi memang maudhu, ya, maudhu itu palsu. Satu hadis Rasulullah biasa yang disampaikan, kita sering dengar, man fariha dukhuli Ramadan, barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu min nirani, Allah akan haramkan dirinya, jasadnya tersentuh api neraka. Kelihatannya kita dengar makannya bagus, tetapi ulama hadis permasalahkan. Kenapa dipermasalahkan? Kalau gembira kita dengan dasar ini yang tidak boleh. Boleh kita bergembira di bulan suci Ramadan, nanti di hadis-hadis yang sahih. Jangan dengan dasar hadis ini. Kalau orang hanya bergembira saja masuknya Ramadan sudah cukup dia terhindar dari neraka, maka ulama hadis mengatakan nanti orang-orang gembira saja tidak mau berpuasa di bulan Ramadan.
tidak mau beribadah di bulan Ramadan. Ini fatal. Karena mereka hanya bermodalkan gembira. Karena kalau gembira, maaf, saya pedagang juga. Pedagang itu paling gembira kalau masuk Ramadan. Tapi bukan gembira yang begini. Bukan gembira yang begini. Ya maaf, yang kata Nabi bahwa pekerjaan yang paling buruk halal itu pengemis. Pengemis juga gembira kalau di bulan Ramadan. Tapi bukan gembira yang begini yang dimaksudkan. Jadi kalau kita hanya bermodal gembira tanpa berpuasa sebulan penuh, tanpa beribadah, tanpa baca Quran, tanpa ditambah dengan tarawih 30 hari, mustahil. Akhirnya orang hanya modalnya tunggu masuk Ramadan, kita bergembira, tidak usah sembahyang sepanjang tahun. Makanya ulama hadis menyampaikan hadis ini munkar, tidak boleh dipakai sama sekali. Matanya kelihatan bagus, tetapi sanad hadis ini ada banyak orang-orang pendusta di dalamnya. Yang mana harus kita gembira, pakai dasar apa kita? Kata Allah dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu." Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambamu dengan rahmat dan karunia Allah, maka hendaknya mereka bergembira. Karunia dan rahmat. Dengan datangnya Ramadan, kita bergembira. Dengan datangnya Ramadan, Allah berikan kita rahmat untuk beribadah lebih sempurna, untuk beribadah lebih sungguh-sungguh. Kemudian Rasul menyampaikan dalam hadis-hadis sahih, ada di An-Nasai, Imam Ahmad, salah satunya, "Qad ja'akum Ramadan," telah datang kepada kalian Ramadan. Ini dasarnya kita sepakat. Syahrul Mubarakun, di mana bulan Ramadan itu bulan yang begitu keberkahannya banyak. Berkahnya dunia, berkahnya lebih-lebih lagi akhirat. Jadi kalau bahas keberkahan Ramadan luar biasa. Baik dunia kita bisa dapatkan, apalagi akhirat. Faradallahu alaikumus siyamahu. Bukankah di bulan Ramadan itu Allah wajibkan bagi kamu, bagi kita semua untuk berpuasa selama 1 bulan lamanya. Jadi inti daripada Ramadan ada satu kewajiban yang tidak ada di luar bulan Ramadan, termasuk dalam rukun Islam, yaitu berpuasa 1 bulan penuh. Apakah jumlahnya 29 hari kata Nabi atau jumlahnya 30 hari, tetap namanya 1 bulan. Yang tidak boleh 28 hari atau 31 hari. Itu kurang dan lebih. Itu yang tidak boleh. Kemudian futiyat abwaabul jannah. Bukankah di bulan ini semua pintu surga itu dibuka? Makanya kita gembira. Kenapa pintu surga dibuka? Artinya dengan beramal sedikit saja ada harapan kita bisa mendapatkan itu surga. Mudah sekali kita beramal di bulan Ramadan ini, seperti ada kekuatan power tambahan dari Allah. Karena memang pintu surga itu terbuka. Mudah sekali kita berdoa, mudah kita menangis, mudah kita bersedekah, mudah kita salat, mudah kita baca Quran. Karena memang pintu-pintu surga itu terbuka. Dan sebaliknya, wagulikat, nah, pintu-pintu neraka itu ditutup. Wasulsilah syayatin, setan juga dibatasi pergerakannya. Bukan juga berarti setan itu dirantai atau dibelenggu sehingga tidak ada orang buat dosa di dunia ini, tidak. Artinya kekuatannya, jam kerjanya setan itu lebih dikurangi, dibatasi. Tapi karena setan itu luar biasa godaannya, tetap juga di bulan Ramadan masih ada yang makhluk. Ya masih banyak. Semua profesi. Biasanya kalau tukang dia hormati 1-2 hari, dia bilang apa cukup. 1-2 hari 3 hari sudah boleh kita hormati Ramadan. Setelah itu lepas. Kalau dulu nanti akhir-akhir, saya ingat
Ingat tahun-tahun 80-an, 90-an biasanya nanti ibu-ibu 25 hari ke atas baru banyak full warung di pasar. Tapi kalau sekarang tidak, mulai start dari pertama. Start dari pertama sudah berani orang bisa pakai neraka. Doa kesana kemari, minum, bebas. Padahal setan itu sudah dibatasi kerjanya. Kenapa? Karena orang yang berbuat maksiat di bulan ini hampir-hampir sudah dirinya memenuhi seperti setan. Karena 1 tahun memang selama ini sudah bersama dengan setan, banyak lalai. Artinya bukan dia setan, banyak amalan-amalan yang tidak bagus yang dia buat selama hidupnya. Sehingga biar setan agak menjauh, seolah-olah dirinya sudah menyatu dengan amalan-amalan jahat yang dibuat oleh setan. Ditambah lagi kata Rasulullah, wa fihi lailatun min alfi syahr. Nanti di ujungnya ada lebih bagus daripada 1000 bulan kalau kita beribadah. Mudah-mudahan kita dapatkan semua. Dan yang terakhir, nada munadi dalam hadis sahih, ada seperti panggilan Allah kepada orang kita semua manusia hamba-hamba Allah. Ya balikal khair, wahai orang-orang yang melakukan kebaikan, yang mencintai berbuat baik, yang mencintai ibadah, yang mencintai takwa, halumma, kemari kata Allah, kemari. Gembira kalian dengan datangnya Ramadan, beramallah, sungguh-sungguhlah kata Allah. Ini ada panggilan Allah untuk kita. Karena memang ya ayyuhalladzina amanu kutiba seterusnya, itu yang dipanggil hanya orang yang beriman, dan yang menjawab itu hanya orang yang beriman juga yang bisa menjawab. Dan demikian juga ya baligas syarr, wahai orang-orang yang selama ini buat kemungkaran, buat kejahatan, stop, berhentilah, aksir, berhentilah, stoplah, hindarilah, jauhilah keburukan-keburukan di bulan ini. Disinilah tempatnya kita hijrah sungguh-sungguh. Maka kata hadis saya yang bilang, apabila ada orang di bulan Ramadan ini dia tidak bisa mendapatkan kebaikan, maka dia akan susah mendapatkan lagi kebaikan, akan terhalang dia dengan kebaikan-kebaikan. Artinya kalau di bulan Ramadan ini kita tidak bisa mendapatkan kebaikan, kemurahan, rahmat, berkah dari Allah Ta'ala, di bulan mana lagi yang bisa kita harapkan selain bulan suci Ramadan? Jadi mudah-mudahan kegembiraan kita ini senantiasa gembira, senang, tetapi dengan realitanya kita berbuat kebaikan dengan istiqamah. Nah, jadi bukan senang, tapi senang karena banyak hari ini kan begitu. Orang kalau di media sosial semua orang bertakwa. Bangun saudaraku sahur, bangun salat tahajud, untung-untungan kalau dia bangun. Apalagi kalau malam Jumat begini banyak hati-hati salawat, jangan lupa surah Al-Kahfi. Dan dia tidak bisa buat apa-apa, hanya main media sosial. Jadi lebih kita kurangi di bulan Ramadan ini, karena kalau sudah pegang Android HP ini terlalu banyak kita lalai, Pak. Buka satu. Akhirnya 2 jam baca Quran kita tertinggal. Demikian kira-kira bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqamahkan kita di bulan Ramadan ini. Kalau awal-awal begini memang suasananya masih asik, masih semangat, tapi dijaga terus, dipelihara supaya sampai akhir tetap diri kita ini tetap semangat. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.